Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, banyak ulama Nusantara yang karyanya dikaji di Timur Tengah. Salah satunya Al-Alim Al-Alamah As-Sufi As-Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampasi Al-Qadiri Al-Jawi As-Syafi'i, atau dikenal dengan Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes lahir pada tahun 1901 Masehi dengan nama asli Bakri dari pasangan Ki Haji Dahlan dan Nyai Artimah. Ayah Syekh Ihsan Jampes adalah ulama terkemuka pada zamannya yang merintis pondok pesantren Jampes pada tahun 1886 Masehi dan merupakan putra Ki Haji Soleh, seorang kiai dari Jawa Barat yang leluhurnya masih memiliki nasab ke Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Sedangkan ibu Syekh Ihsan Jampes, Nyai Artimah, adalah putri Ki Haji Soleh Banjarmelati Kediri. Orang tua Syekh Ihsan Jampes bercerai saat ia berumur 6 tahun. Kemudian ia tinggal di pesantren milik ayahnya dan diasuh oleh neneknya yang bernama Nyai Isti'anah. Sejak kecil, Syekh Ihsan Jampes tergolong anak yang cerdas dan tekun membaca buku, kitab, koran, dan majalah, selain mempunyai hobi menonton wayang. Syekh Ihsan Jampes kemudian melalang buana untuk mencari ilmu ke pesantren Bendo, Pare, Kediri, asuhan Ki Haji Khozin yang merupakan pamannya. Kemudian pindah ke pesantren Jamsaren, Solo, lalu ke pesantren asuhan Ki Haji Dahlan Semarang dan pesantren Mangkang Semarang. Syekh Ihsan Jampes kemudian ke Nganjuk, pesantren Gondang Legi, sebelum berguru kepada Ki Haji Khalil Bangkalan di Madura. Syekh Ihsan Jampes tidak pernah lama menetap di satu pesantren. Seperti di Ki Haji Khalil Bangkalan, ia hanya 2 bulan untuk ngaji alfiyah. Demikian juga di Ki Haji Dahlan Semarang, ngaji ilmu falak hanya 20 hari saja. Di pesantren Jamsaren Solo, Syekh Ihsan Jampes mukim hanya 1 bulan. Meski demikian, Syekh Ihsan Jampes selalu berhasil menyerap ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Tidak pernah mukim lama, salah satu sebabnya adalah Syekh Ihsan tidak pernah mau diketahui bahwa dirinya seorang putra kiai besar dari Kediri. Setiap kali teman-temannya mengetahui bahwa ia seorang gus atau putra kiai besar, Syekh Ihsan Jampes menghilang dan berpindah ke pesantren lain. Pada tahun 1296, Syekh Ihsan Jampes menunaikan haji. Sejak inilah nama kecilnya Bakri diganti menjadi Ihsan. 2 tahun setelahnya, sang ayah, Ki Haji Dahlan, wafat dan kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh adik Ki Haji Dahlan, yakni Ki Haji Khalil. Pada tahun 1932, dengan sukarela, pesantren diberikan kepada Syekh Ihsan Jampes. Ada banyak perkembangan signifikan pesantren saat diasuh oleh Syekh Ihsan Jampes. Santri menjadi semakin banyak dan pesantren diperbesar. Kegiatan pembelajaran di pesantren menjadi lebih terjadwal dengan rapi. Hingga pada tahun 1942, Syekh Ihsan Jampes mendirikan madrasah Mafatihul Huda. Pada masa revolusi 1945, Syekh Ihsan Jampes memiliki peran yang krusial. Pesantren Syekh Ihsan Jampes menjadi tempat transit para pejuang sekaligus meminta doa. Bahkan Syekh Ihsan Jampes turut mengirim santrinya untuk ikut berperang melawan penjajah. Senin, 25 Dzulhijjah 1371 Hijriah atau September 1952, Syekh Ihsan Jampes wafat pada usia 51 tahun. Beberapa karya Syekh Ihsan Jampes antara lain Syarah Al-Ibarat, yaitu sarah dari kitab Natijat Al-Miqat karya Ki Haji Ahmad Dahlan Semarang, dan Sirajut Talibin, sarah dari kitab Minhaj Al-Abidin karya Imam Ghazali.